Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan chapter report salah satu bab dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Berikut beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, yang keempat ada teori Cina Indochina. Pendahuluan. Teori masuknya atau kedatangan Islam ke Nusantara, kawasan Asia Tenggara, adalah suatu teori membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara Nusantara. Selanjutnya mengenai teori ini yang didasarkan pada temuan batu nisan dari Gujarat ini ditentang dan dipatahkan oleh Morrison bahwa ketika Samudra Pasai diislamkan, daerah masyarakat Gujarat masih memeluk agama Hindu. Teori ini juga yang diajukan oleh Snoqualmie tersebut juga didasarkan pada catatan-catatan dari para pengembara atau para pelancong yang pernah melakukan perjalanan di kawasan Asia Tenggara atau Nusantara sekitar abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi langsung dari kota Mekah. Menurut Wang Gungwu dan C.A. Majul, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nanhai atau Asia Tenggara. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teori Arab Parsi. Teori Arab Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran sekarang, bermazhab Syiah dalam abad ke-13. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Tashi dalam naskah-naskah Cina. Pembahasan yang keempat mengenai teori Cina Indochina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 orang para pedagang Islam yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Parsi. Teori ini menurut Eski Fatimi, kerajaan Champa di Indochina pada tahun 1000 sampai 1471 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Demikian chapter report kali ini. Sekian dan terima kasih.